Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, baik. Malam Bu Asti. Ya, baik. Puji syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kenikmatan dan keberkahannya. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi di Bincang Santai Korporasi seri ke-36. Malam ini ya 30 Juni 2023 dengan topik kode emiten RAM ya. Bagaimana proses dan perkembangan pasca IPO. Perkembangan ke depan dan risikonya. Baik, selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang barusan hadir ya. Ya, seperti biasa ya malam hari ini ya kita berbincang tentang korporasi. Materi hari ini persembahan dari SN Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan dalam membangun sistem manajemen. Kami membantu perusahaan untuk semakin tumbuh dan tumbuh tiap bulan, tiap tahun ya. Kita membantu perusahaan membangun sistem manajemen, membangun sistem marketing, dari legalitas, marketing, operasional, kemudian finance, pajak, dan sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana para entrepreneur ini bisa muncul ya menjadi global ya, mengglobal sesuai dengan tema besar kami, ya ini tema korporatisasi ya. Bagaimana transformasi perusahaan dari perorangan ya menjadi perusahaan besar, menjadi korporasi. Ya, seperti yang sudah-sudah ya, kami membantu mengikuti edukasi, memberikan pembelajaran bagi para founder, para entrepreneur, para investor ya, wawasan tentang manajemen yang kami tulis di korporatisasi.com. Bapak dan Ibu bisa membacanya di situ. Di situ banyak sekali artikel-artikel yang kaitannya dengan strategic management. Ya. Ada kaitannya dari marketingnya, dari sisi strategic manajemennya, dari sisi finance-nya. Kita juga pernah membahas tentang tempo hari itu tentang ini ya, apa namanya, Silicon Valley Bank ya, yang tempo hari itu cukup menggemparkan dunia. Ya. Kemudian juga pernah kita bahas tentang Revlon yang dimana sebesar perusahaan sebesar Revlon pun ya ada permasalahan juga ya. Jadi kita tidak membahas hanya perusahaan yang tumbuh dan besar, tapi bagaimana juga kita membahas perusahaan yang awalnya besar juga menjadi tutup atau bangkrut. Gitu. Kita bicara tentang korporasi, ya bagaimana kami selalu mengharapkan untuk kawan-kawan entrepreneur Indonesia sebagai sparring partner untuk membangun sistem manajemen yang nantinya bisa perusahaan Indonesia ini bisa ikut meramaikan ya, berkecimpung di dunia. Baik, kita bahas malam hari ini tentang
Ram. Itu di grup banyak yang berkomentar. Ram memang ini milik Ram Punjabi. Banyak. Nah, ini sangat menarik ya, karena bisnis di bidang film ini ketika pandemi ini sudah mulai jadi endemi, ini sudah mulai cukup merangkak naik ya. Dan yang menarik pula nanti saya dengar juga itu ada operator dari Cinema XX1 juga akan melantai di bursa ya. Ya. Nah, ini sangat potensi kalau menurut saya bagi kawan-kawan yang senengnya itu, sukanya itu nonton film. Nah, ini saya pikir cukup bagus ya, karena kita tahu bahwa industri bioskop juga sudah tumbuhnya luar biasa dan akan menjadi sebuah sejarah isunya itu ya, itu kurang lebih 17 triliun kalau nggak salah IPO. Nah, itu kita bahas nanti lah. Kita sekarang membahas tentang RAM ini, multi vision plus. Oke. Saya ketika mendengar ini ya, industri perfilman ini cukup menarik karena satu sisi juga kita juga senangnya nonton gitu ya. Jadi kalau saya pikir ini industri yang cukup menarik ya, karena ketika kita mencoba untuk beli sahamnya, insya Allah itu bakal naik terus. Sekarang ini sudah mulai ramai nih, ini nanti. Mudah-mudahan ini akan naik terus. Seperti yang RAM itu tempo hari yang bulan lalu dari berapa dibukanya, saya nanti biar Mbak Asti yang menjelaskan. Itu kabarnya sudah melesat. Nah, apakah nanti itu memang terus seperti itu atau akan ada penurunan? Nah, ini kan kita bahas malam ini. Baik, langsung saja. Ini Bu Asti sudah hadir malam hari ini. Ya, saya persilakan langsung dimulai materinya. Silakan Bu Asti. Halo, suara saya jelas ya? Kecil ya, agak kecil ya. Kecil ya? Ya. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Bantul, waduh, Pak Budi. Ada siapa tadi? Pak Julius. Bantul lagi gempa bumi. Oh. Ya, Pak Iman. Pak Iman sudah hadir. Gimana, Mbak Asti, sudah siap? Jelas ya suaranya ya. Oke, silakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Jadi pada kali ini mungkin kita akan mendiskusikan dalam seperti biasa BSKK untuk Tripar Multivision Plus. Jadi seperti tadi yang pembukaan yang sudah diinfokan oleh Pak Firman, ini mungkin sudah beberapa kali kita ngobrol-ngobrol santai ya mengenai perusahaan yang sedang hype, sedang tren, dan beberapa juga berusaha IPO di bursa seperti itu. Jadi menariknya dari RAM ini adalah RAM ini kalau kita lihat ini sebenarnya mereka ini sudah cukup lama eksis di Indonesia. Jadi diambil dari kata pendirinya ya, foundernya Ram Punjabi. Jadi itu warga negara Indonesia keturunan India seperti itu. Sebenarnya kita udah beberapa kali mungkin pernah lihat dari tahun 1981 ini mereka sebenarnya sudah mendirikan perusahaan film ya, namanya Parkit Film. Jadi cuman waktu itu namanya masih belum Multivision. Jadi untuk Multivision Plus ini sendiri baru
didirikan tahun 1990. Jadi ini adalah subsidiary atau anak perusahaan dari Parkit Films. Jadi kalau kita lihat dulu film yang tahun 1980-an yang masih ini seperti modelnya DKI, Warkop DKI, Dono Kasino Indro, nah itu beberapa dibesut oleh Parkit Film ini. Kemudian di tahun 98 ini ada sinetron Tersanjung yang mungkin ada yang pernah lihat itu, dia memang berseri-seri, berlanjut-lanjut seperti itu, panjang sekali sequelnya seperti itu juga mereka yang besut. Jadi Multivision Plus ini mereka pertama kali tahun 98 ini mereka menyabet penghargaan Vidya Award dalam Festival Film Indonesia. Kemudian Multivision Plus ini tahun 2004 mereka membuka cabang di India, dan tahun 2006 mulai melebarkan pasarnya di Malaysia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari segi sejarah atau historinya ini sudah cukup panjang sekali, sudah hampir 30 tahun lebih ya di Indonesia, hampir 40 malah, sudah 40 tahun malah. Kemudian pada tahun 2008 Multivision Plus ini menggandeng Viva Entertainment memasuki pasar Vietnam, dan mereka juga memasarkan beberapa film Indonesia di Vietnam juga. Kemudian tahun 2009 mereka membuka kantor di Singapura. Kemudian tahun 2011 bioskopnya, yaitu subsidiary atau anak perusahaannya, yaitu PT Platinum Cineplex ini melebarkan sayap di Timor Leste. Pada saat itu kita tahu bahwa Timor Leste itu sendiri juga masih dalam kondisi negara berkembang seperti itu. Kemudian tahun 2012 mereka menggandeng rekanan lokal untuk masuk ke pasar Kamboja. Kemudian tahun 2014 mereka Multivision Plus membuka bioskop di Sidoarjo dan Magelang. Jadi memang waktu itu kalau kita lihat sebaran bioskop ya itu lebih banyak di kota besar di Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat segmentasi pasarnya itu adalah mereka menyasar pada konsumen di kota besar seperti itu. Dan kemudian tahun 2015 mereka melebarkan sayap di Vientiane, Laos. Jadi Vientiane ini kota Laos seperti itu. Kemudian apa sih visi-misi Tripar Multivision Plus? Jadi kalau kita lihat mereka punya visi dan misi yang cukup tinggi, cukup agresif, yaitu mereka bervisi untuk menjadi suatu perusahaan hiburan ya terintegrasi di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat memang kebanyakan yang perusahaan digital ya, perusahaan hiburan digital yang masuk itu mungkin akan lebih banyak dari Eropa, startup seperti Netflix seperti itu, seperti Eropa dan USA. Padahal sebenarnya di Asia Tenggara sendiri ini sebenarnya punya banyak potensi seperti itu, dan ini ditangkap oleh Tripar Multivision Plus. Kemudian dari misinya ya, dari misinya adalah mereka berusaha untuk menanamkan budaya inovasi dan kreativitas, kemudian menggebrak batas ya, supaya bisa menyediakan hiburan yang terjangkau, kemudian mudah diakses, kemudian tersedia secara luas dan ke penonton atau pendengar yang secara luas seperti itu. Jadi mereka memang secara misinya adalah mereka bagaimana sih kita menyediakan hiburan ini yang bisa terjangkau untuk semua kelas seperti itu. Padahal kita tahu bahwa sebelumnya hiburan tuh lebih banyak ini ya, lebih banyak tersedia untuk kelas menengah ke atas seperti itu. Nah, kemudian dari segi keunggulan kompetitif, apa saja keunggulan kompetitif RAM ini, perusahaan hiburan, perusahaan pembuat film ini. Jadi mereka memposisikan diri sebagai perusahaan hiburan yang integrasi. Jadi apa yang lo mau itu kita punya. Jadi kalau kata orang Jakarta seperti itu, apa yang Anda cari itu kita ada seperti itu. Kemudian mereka juga memiliki koleksi judul berhaki, jadi punya paten seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa di perusahaan film atau rumah produksi atau production house seperti itu, yang namanya skenario itu biasanya akan dihargai mahal seperti itu. Untuk skenario yang memang dia marketable dan dia istilahnya disukai pasar seperti itu. Kemudian mereka juga memiliki manajemen yang berpengalaman. Jadi kalau kita lihat
si foundernya ini, Ram Punjabi ini, dan perusahaannya adalah Parket Films ini, memang sudah eksis di industri hiburan ini sejak tahun 1980, jadi memang sudah lebih dari 30 tahun mereka sudah hadir seperti itu. Kemudian mereka memiliki pengalaman yang panjang, jadi hampir sama dengan manajemennya, karena pengalaman ini memang dari si foundernya ini memang sudah dengan founder ini yang sudah hampir berumur 80 tahun ini memang sudah cukup lama malang melintang di dunia pembuatan film. Jadi kalau kita lihat secara struktur organisasi ini kalau kita lihat di sini ada Multivision Plus dengan beberapa anak perusahaan. Di sini ada kemudian core business-nya kalau kita tangkap adalah mereka bergerak dalam bidang perfilman seperti itu. Kemudian mereka juga menyediakan jasa aktivitas pasca produksi dan distribusi film seperti itu, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha. Jadi bioskopnya yang disebutkan oleh Pak Firman tadi, Platinum Cineplex itu memang mengkhususkan diri pada konstruksi dan manajemen untuk bioskop seperti itu, termasuk untuk building manajemen juga. Nah, kemudian apa aja sih yang menjadi sasaran target go public. Jadi kalau kita lihat Tripar ini, dia sasaran untuk go publicnya adalah supaya mereka bisa ekspansi seperti itu. Jadi target perolehan dana pada saat IPO ini sekitar 80% ini akan digunakan untuk modal kerja seperti itu. Jadi pembuatan web series, sinetron, kemudian kegiatan distribusi dan sebagainya, dan sisanya 18% ini 18-20% ini adalah untuk ekspansi anak perusahaan, yaitu PT Platinum Cinema atau Platinum Cineplex, yang tadi kita lihat mereka memang menyasarkan pembangunan bioskop ini pada kota-kota second layer, jadi kota-kota yang lapis kedua, istilahnya lapis kedua. Jadi bukan kota-kota yang menjadi yang kota besar, yang ibu kota seperti itu, tapi justru ibu kota yang agak kecil seperti itu. Kenapa? Karena memang market share atau istilahnya target marketnya di situ masih luas seperti itu. Jadi kita lihat di sini mereka akan membangun bioskop baru di Garut, kemudian Padang Sidempuan, Bondowoso, Demak, dan Pangkalan Bun. Kemudian yang sudah ada ini di Tabanan, Banyuwangi, dan Kuala Kapuas. Jadi kita lihat memang ini kota-kota yang istilahnya dia kota-kota kedua ya, kota-kota second layer seperti itu. Kemudian apa sih yang mendasari bahwa target ekspansi untuk untuk Cineplex atau bioskopnya? Jadi kalau kita lihat di sini pertumbuhan jumlah penonton film ini memang dari tahun ke tahun ini cenderung naik seperti itu. Jadi bisa diindikasikan bahwa yang pertama memang masyarakat kita memang butuh hiburan yang berkualitas gitu, karena mungkin capek dengan mungkin dengan sinetron yang istilahnya sinetron yang umum seperti itu. Bisa jadi yang kedua adalah pertumbuhan generasi muda. Jadi generasi mudanya makin banyak, jadi mereka memerlukan hiburan yang sesuai dengan pangsa pasarnya, seperti dengan target marketnya. Kemudian dari segi pertumbuhan layar bioskop ini juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun seperti itu. Kalau kita lihat dan pertumbuhan jumlah bioskop ini sebenarnya nggak terlalu ada persaingan dengan istilahnya digital streaming atau dengan layanan film yang berbayar itu, karena memang masing-masing ada target marketnya seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa portofolio, jadi kita bisa lihat di presentasi atau di slide sebelumnya. Jadi kalau kita lihat mereka memang mengkhususkan diri pada beberapa core business seperti ini. Jadi ada Multivision Plus Studio, kemudian ada televisi, ada pictures, ada film seperti itu. Jadi RAM atau Tripar Multivision Plus ini mereka memiliki beberapa anak perusahaan yang sesuai untuk masing-masing core business ini. Kemudian dari segi pemegang saham Multivision Plus, jadi kalau kita lihat pada saat mereka IPO ini mereka
menawarkan par value atau nilai nominal adalah Rp60 per saham. Jadi kalau kita lihat di sini dari segi persentase founder Pak Mr. Ram Punjabi ini masih cukup besar. Kemudian setelah IPO persentasenya dia terdilusi seperti itu. Jadi untuk masyarakat sendiri karena memang yang diterbitkan untuk publik ada 15%, jadi persentase founder ini menyusut sampai sekitar 85% seperti itu. Dengan demikian kalau kita melihat pada proses korporatisasi di Tripar Multivision Plus ini, kita bisa lihat bahwa mereka ada pada tahapan corporate life cycle ini, dia berada pada tahap ke-6. Jadi mereka masih berusaha untuk scale up melalui korporatisasi, kemudian adanya arus investasi yang besar, kemudian melakukan IPO dan sebagainya. Kemudian ada juga ekspansi, kemudian dan ini istilahnya akuisisi, ekspansi melalui akuisisi seperti itu. Yang ini yang semua ditunjukkan pada tahap ke-6 corporate life cycle. Jadi karena untuk pergerakan harga saham sendiri, karena ini masih baru 1 bulan IPO, jadi kita belum bisa melihat atau memforecast istilahnya pergerakan harga saham yang cukup luas. Tapi kalau kita lihat memang pada saat pertama kali mereka IPO ini ada sambutan positif seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada volume yang cukup besar ya, kenaikan yang cukup besar seperti itu. Pada saat bulan Mei kemarin, pada saat RAM ini IPO seperti itu. Jadi karena kita mengetahui bahwa yang namanya harga saham itu kan fluktuatif ya, jadi dari ke hari ke hari atau minggu ke minggu itu pasti akan ada kenaikan dan penurunan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini, ini pada saat dia pertama kali lantai di bursa, ini dia sambutan cukup bagus. Jadi dari harga 200-an ini bisa sampai 500-an seperti itu. Dengan volume yang juga cukup besar. Kemudian apa saja sih yang menjadi karakteristik industri film? Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ada yang bawa ini ya, ada yang membuka laporan keuangan Tripar Multivision. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangan ini ada salah satu karakteristik yang menarik jadi dari industri hiburan seperti itu. Jadi di sini apa yang menarik di sini? Jadi pada persediaannya atau pada asetnya ini adalah di situ dinyatakan bahwa persediaan ini adalah persediaan yang tidak mengalami depresiasi seperti itu, tidak mengalami penyusutan. Kenapa? Karena persediaannya bukan sesuatu yang sesuatu yang banyak dan sesuatu yang kuantitinya banyak, tapi sesuatu persediaan yang berupa paten ya atau hak cipta seperti itu, atau berupa aset digital seperti itu. Jadi kalau kita di sini persediaan dan aset ini adalah berupa sinetron, film, VCD, dan DVD seperti itu. Dan untuk hal persediaan atau aset seperti ini persediaannya ini tidak disusutkan pada umumnya, tapi mengalami amortisasi seperti itu. Jadi kalau kita lihat karakteristik industri hiburan ini adalah seperti ini. Jadi persediaannya tidak disusutkan, tapi mengalami amortisasi seperti itu. Bahkan mungkin ada beberapa mungkin ada di sini yang bergerak di industri hiburan. Jadi kalau kita lihat beberapa karya film atau mungkin aset digital itu kadang-kadang ada yang mengalami kenaikan seperti itu. Kenaikan dari segi value. Karena apa? Karena mungkin dia memenangkan nominasi, misalkan nominasi atau award di kejuaraan apa gitu, misalkan di Oscar atau mungkin di Piala Citra dan sebagainya. Jadi ada beberapa karya atau aset yang dia bisa mengalami kenaikan. Jadi bukan malah menurun tapi naik seperti itu. Nah, kemudian karakteristik kedua dari industri film ini umumnya ini pelakunya atau orang-orangnya ini adalah
saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini foundernya Ram Punjabi ini adalah dia bersaudara dengan founder PT MD Films, MD Pictures. Jadi perusahaan yang juga sudah melantai di bursa tahun 2018 kemarin, yaitu ini apa namanya film ya, MD Pictures seperti itu. Jadi Ram Punjabi ini bersaudara dengan Damu Punjabi seperti itu, yang apa hubungan persaudaraan ini adalah kakak adik seperti itu. Jadi kalau kita di sini industri hiburan ini orang-orangnya itu aja. Jadi apa misalnya mereka punya hubungan seperti itu, dan itu bisa jadi hubungan saudara atau mungkin hubungan ipar seperti itu. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat pada benchmark juga antara RAM, antara Tripar Motivation dan film MD Pictures ini, kita bisa lihat di sini mereka punya punya karakteristik yang juga hampir sama. Jadi persentase lembar saham yang dilepas ke publik ini juga nggak terlalu jauh. Kemudian dari segi target dana yang dilepaskan, yang ditargetkan ini juga tidak terlalu jauh seperti ini, tidak berbeda terlalu signifikan seperti itu. Kemudian dari segi market cap memang untuk film karena mereka sudah IPO sudah agak lama, jadi market cap-nya sudah agak tinggi seperti itu, 32 triliun, sedangkan Tripar Motivation Plus ini masih 4 triliun. Kemudian dari segi ROE, kemudian dari segi DAR, mungkin kita bisa lihat di sini untuk RAM ini jauh lebih bagus daripada film, dan kemudian untuk dari segi ROA atau return of asset ini dia juga lebih tinggi. Kemudian untuk margin profit margin ini juga lebih bagus daripada film. Jadi kalau kita lihat di sini untuk RAM dan film ini mereka hampir kejar-kejaran seperti itu, hampir sama seperti itu. Kemudian dari segi aset, dari segi neraca ini adalah Tripar Motivation ini cukup stabil. Kemudian mungkin untuk tahun 2019 dan 2020, 2021 ini mungkin terutama 2020 ini mereka memang mengakui adanya penurunan ya dari segi penjualan seperti itu. Karena kita tahu juga tahun 2020 itu ada pandemi COVID-19 seperti itu. Jadi mereka juga mengalami penurunan pada penjualan dan laba. Kemudian usahanya juga mengalami penurunan, kemudian naik lagi tahun 2022 seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada kenaikan laba yang cukup signifikan dan penjualan cukup signifikan dari tahun 2021 ke 2022 seperti itu. Kemudian tahun 2020 ini memang agak turun karena memang disebabkan oleh pandemi COVID. Padahal pada tahun 2019 ini mereka cukup agresif penjualannya. Kemudian dari segi arus kas ini kita juga bisa lihat di sini bahwa arus kas dari aktivitas operasional ini naik cukup signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Jadi ada kenaikan yang cukup banyak seperti itu setelah adanya recovery dari pandemi mungkin ya. Kemudian adanya arus kas dari aktivitas pendanaan ini juga naik karena mereka melunasi hutang bank. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi ini mereka positif karena adanya penerimaan dari aset jangka panjang. Jadi kalau kita lihat memang di production house atau industri hiburan ini memang kadang ada istilahnya mereka rental aset seperti itu. Rental aset ini maksudnya rental aset ini rental untuk atau penyewaan untuk alat-alat produksi atau mesin-mesin produksi. Jadi misalkan seperti kamera, mungkin juga studio dan sebagainya. Jadi ada penerimaan dari sewa alat produksi seperti itu. Kemudian yang kita dapat simpulkan dari
diskusi sebelumnya atau dari paparan sebelumnya adalah Tripar Multivision Plus atau emiten berkode RAM ini mereka beroperasi atau core bisnisnya adalah industri film yang memang akan berekspansi menjadi industri hiburan sesuai dengan visi misinya. Kemudian untuk corporate life cycle atau level korporatisasinya mereka berada pada tahap ke-6. Kemudian dari IPO ini mereka memang bertujuan utama yaitu untuk modal kerja, memenuhi modal kerja untuk keperluan ekspansi. Kemudian dari segi ekspansi di luar negeri sendiri mereka sudah sebelumnya sudah existing di luar negeri dan mereka sebelumnya sudah melakukan ekspansi di Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Laos secara agresif. Jadi memang dan kalau kita merujuk ke ini prospektusnya memang akan ada penambahan anak perusahaan di negara lain seperti itu, khususnya untuk di Asia Tenggara. Kemudian dari segi laporan keuangan, dari kinerja keuangan ini untuk penjualan dan laba ini penjualannya memang tercatat cukup bagus dan labanya juga cukup bagus dari 2021 ke 2022. Pada tahun 2019 pun sebelum pra-COVID ini juga cukup bagus. Kemudian seperti pada perusahaan lainnya, jadi kondisi pandemi ini mereka juga terpengaruh oleh mempengaruhi penjualan dan labanya. Jadi laba perusahaan ini turun cukup signifikan, kemudian naik lagi setelah pandeminya ini dinyatakan berubah menjadi endemi. Kemudian perspektifnya industri perfilman ini sendiri mereka kalau dari segi data dari data yang ada ini mereka positif akan bagus, perspektif dan bagus karena adanya pertumbuhan jumlah bioskop dan penonton seperti itu. Kemudian dari segi kompetisi benchmark dan kompetitornya menunjukkan return of equity dan net margin yang lebih baik daripada kompetitornya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Firman, monggo. Ya, baik. Bu Asti, terima kasih sudah menyampaikan materi malam hari ini. Ya, pembahasan tentang RAM saya pikir ada hal yang menarik ya. Tadi disebutkan bahwa kalau sebenarnya aset dari film itu tidak mengalami penyusutan. Nah, itu ya, ketika asetnya itu berupa bangunan ya. Nah, ya sebelum saya berlanjut mungkin Pak Iman mau menyampaikan sesuatu hal, silakan. Silakan Pak Iman mungkin. Mic-nya mati, Pak Iman. Boleh langsung diskusi aja, saya ingin nanti aja. Ya tadi yang saya sampaikan itu menarik Bu Asti. Tentang aset dari film itu ya, itu mungkin bisa dijelaskan kembali Bu. Ya, jadi memang menariknya kalau kita lihat ini di situ memang mereka menyatakan bahwa persediaan ini karena berupa ini ya Pak Firman ya, berupa sesuatu yang tidak bisa dipegang seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang ya kasat mata gitu, kasat mata. Cuma itu kan sesuatu yang kita nikmati seperti itu. Jadi karena kita nikmati, jadi otomatis nggak bisa terdepresiasi gitu, seperti itu. Nah, cuman di sini dinyatakan bahwa ada amortisasi dan amortisasi ini memang secara perhitungannya ini adalah memang sama dengan depresiasi seperti itu. Dan yang didepresiasikan ini adalah aset berupa bangunannya seperti itu. Gitu. Cuma yang menarik ini adalah memang namanya ini bukan depresiasi tapi dinyatakan sebagai amortisasi seperti itu.
gitu. Dan mungkin yang menarik juga yang lain ini adalah ini apa namanya, orang-orang ini adalah ternyata bersaudara seperti itu dengan kompetitornya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini Rampung Jabi ini mereka ternyata apa namanya bersaudara dengan Jetmal Punjabi dan ini ya Damo Punjabi dan Manoj Punjabi. Jadi dua orang ini adalah ini apa namanya kakak dan adiknya, kakak beradik seperti ini. Kemudian Manoj Punjabi ini juga adalah keponakannya seperti itu. Jadi orang-orangnya ternyata ini aja seperti itu yang apa namanya yang ada di hiburan seperti itu. Dan ternyata kelahiran Surabaya juga itu. Iya, makanya saya juga barusan tahu juga. Dan orangnya juga sudah hampir 80 tahun gitu. Ya, luar biasa. Iya. Oke. Jadi memang untuk depresiasi ini biasanya apa namanya dinyatakan dengan untuk amortisasi ini adalah untuk aset yang nggak berwujud seperti itu. Berarti ini untuk jangka waktu ke depan ini masih termasuk bagus untuk dilakukan ya, untuk investasi tentang saham ini ya Bu Asti. Nah itu kita harus lihat kinerjanya lagi seperti itu karena ini kan masih terlalu dini ya untuk melihat ya. Jadi kalau memang bisa mempertahankan kinerja yang bagus seperti ini ya, nanti perkembangannya akan bagus juga seperti ini. Untuk ekspansinya itu apakah sudah terlihat ini? Yang tadi rencananya mau overseas di wilayah Malaysia dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat prospektusnya sih ini mereka nggak dinyatakan secara eksplisit. Jadi ini mereka ininya berekspansi di Asia Tenggara seperti itu. Bagaimana dari sisi RPD, Bu Asti? Revenue Profit Driver, apakah ini memang mereka bisa dikatakan sudah menemukan revenue and profit driver-nya? Jadi kalau kita lihat memang di laporan keuangan ini memang untuk aset yang berupa ini ya Pak Firman untuk aset yang berupa film. Nah ini seperti ini mereka apa istilahnya RPD-nya ya ini berupa asetnya ini berupa apa namanya produktivitas untuk filmnya seperti itu untuk menghasilkan karya itu seperti itu baik berupa film, sinetron, mungkin web series dan sebagainya. Jadi istilahnya karyanya itu gitu. Nah cuman karena ini kan mereka di dalam prospektus IPO-nya ya mereka kan sudah menyatakan bahwa di sini kita itu pengen punya RPD lain yang ini mereka sudah terbukti mereka ini ada hasilnya seperti itu tapi memang belum terlalu signifikan. Nah makanya ini kan mereka sedang membangun apa namanya Cineplex ini Platinum Cineplex ini di kota-kota second layer seperti itu, kota-kota lapis kedua seperti itu. Nah ini kalau saya lihat sih memang mungkin dalam waktu dekat kalau memang bisa berdiri ini akan menyumbang kontribusi sebagai RPD juga seperti ini. Oke ya. Kalau kita lihat di sini kan 80-an% ini ya, ini mereka untuk memproduksi film, web series, atau sinetron seperti itu. Ya. Dan sisanya adalah untuk membangun Cineplex seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Baik, Bapak dan Ibu yang hadir malam ini, monggo yang mau komentar, menyatakan bertanya atau ada punya pandangan lain, monggo silakan. Silakan. Saya pengen nambah sedikit keseluruhan. Jadi, Ya, Pak. kalau kita perhatikan neracanya perusahaan ini,
itu asetnya itu kan sekitar 1 triliun. Nah, kita perhatikan itu dari 1 triliun itu sebagian besar asetnya adalah berupa aset tidak lancar, yaitu terdiri dari yang gede-gede ya ini, ada properti investasi itu 310 miliar, kemudian aset film tidak lancar 200 miliar, ada aset tetap lain. Nah, yang aset lancar itu ada piutang kecil 138 miliar, terus aset film lancar itu 53. Saya belum bisa melihatnya lebih clear tentang bagaimana mereka membuat model akuntansi ya untuk bisnis mereka ini, karena ini saya cari laporan keuangannya auditednya yang sudah jalan itu belum ketemu di webnya Bursa Efek, itu masih belum muncul karena mungkin ini baru saja IPO, sehingga saya masih belum yakin terhadap risiko. Tadi kan Mbak Asti mengatakan mereka mau bikin Cineplex gitu ya. Kalau bikin film mereka memang ya sudah pintar. Tapi kalau bikin Cineplex, nah itu dia masih coba-coba, belum tentu dapat, karena bangun gedung, kalau misalnya kan dia tadi mau bikin di mana tadi, di sebuah kota second layer kota ya. Itu kalau menurut saya justru risikonya besar karena dia masih coba-coba. Sehingga ini kayaknya saya nggak ngerti IPO itu sebenarnya apa, karena kalau dia dari model bisnisnya sebenarnya dia itu sudah jalan, nggak butuh tambahan modal itu untuk pertumbuhan itu, kecuali dia mungkin lebih ekspansif. Nah, tapi kalau dilihat dari sejauh ini ya, yang disajikan di prospektus itu, sebenarnya dia nggak terlalu butuh duit perusahaan ini. Nggak terlalu butuh duit untuk ekspansi. Lah, maka kemudian dia ekspansi, dapatkan dia IPO dapat 200 sekian miliar. Lalu mau dipakai bikin Cineplex dan sebagainya itu. Itu yang menurut saya tanda tanya. Jadi nanti ini sejati ini akan naik turun karena sebenarnya tidak jelas menurut saya model ekspansinya itu kayak apa. RPD-nya kayak apa betul kalau ditambah modal nanti dia akan makin produktif membuat film baru. Terus apakah pasar dalam hal ini di Indonesia atau di beberapa negara itu masih bisa support kalau dia lebih produktif, misalnya katakanlah setahun semula bikin katakanlah 10 film terus ditingkatkan jadi 20 film atau apa, bisa begitu. Karena kalau kita perhatikan ya nggak terlalu kelihatan potensi pertumbuhannya. Kemudian kalau di IPO datangan duit 200 sekian miliar, mau dipakai apa? Tadi katanya untuk modal kerja. Kenapa ini modal kerja? Ini sebenarnya sudah settle, perusahaan sudah berdiri sejak tahun 90 sekian, sudah cukup settle. Untuk apa dia nambah duit itu? Kecuali kalau memang model bisnisnya itu masih bisa dikembangkan, alias pasar juga masih support. Sehingga saya karena juga mungkin datanya masih belum ya. Nanti kita lihat kalau dia sudah muncul laporan keuangan triwulan pertamanya, kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi kalau ini saya masih tanda tanya. Apakah menambah duit itu nanti akan menambah nambah aset, uang hasil IPO itu akan menambah laba? Kalau tidak, nanti perusahaan ini akan bernasib yang ya harganya naik turun di lantai bursanya karena isu aja, bukan karena kinerja yang tumbuh. Nah, itu kekhawatiran saya, tapi saya masih belum bisa mendapatkan jawaban yang meyakinkan juga terhadap bagaimana rencana atau apa yang bisa dikerjakan perusahaan ini ke depan. Begitu tambahan saya. Baik, Pak Iman. Oke. Kalau tadi Mbak Asti menyatakan bahwa akan ada penambahan dari bidang pembangunan ini ya, bikin Cineplex, ternyata ada pandangan lain dari Pak Iman.
bahwa sebenarnya belum tentu juga penambahan bioskop itu akan menambah dari memicu kenaikan omset dari perusahaan ini. Ya baik, yang lain silakan saya beri kesempatan. Mungkin ada. Saya ngomentari dikit boleh? Boleh, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya mau menanggapi ini, bisa jadi saya juga salah, mohon tanggapan dari Cak Imam. Saya punya prediksi, RAM ini tahu bahwa pasar gedung bioskop di Indonesia mungkin kedepannya mungkin sangat besar. Karena apa? Karena sekarang yang namanya bisnis hiburan kan tidak hanya sinetron, tapi model Disney itu ya, kayak Lion King, kayak Monster Inc, terus kemudian kemarin itu film-film kayak SpongeBob dan sebagainya yang model-model 3D gitu ya, 2G, 3D kartun animasi. Itu pasarnya kan besar. Tapi kesempatan untuk masuk ke gedung bioskop itu sangat-sangat sekarang ya? Dimonopoli oleh XX1 atau Cinema 21 nggak? Apakah nggak? Saya nggak tahu itu pemiliknya siapa. Apakah RAM dan sebagainya. Nah mungkin beliau ngasih kesempatan untuk ngambil porsi itu karena hasil film-film sekarang kan banyak yang nggak bisa diputar di gedung bioskop hanya karena ada monopoli itu. Saya pernah dapat cerita itu film Iqra, kan itu Salman ya yang bikin. Kebetulan saya dulu dari Salman juga. Bu Abiyoga itu yang jadi produsernya. Beliau adalah novelis atau film-film kayak zaman-zaman dulu itu terkenal, itu beliau yang nulis. Itu beliau bilang susah masuk bioskop sekarang itu ya. Akhirnya sampai meyakinkan, terus bisa tampil, terus kemudian kalau enggak akhirnya nobar-nobar bikin di tempat-tempat umum gitu, sampai akhirnya dibantu Hatta dan sebagainya. Nah mungkin posisi atau pasar-pasar itulah yang ingin diraih oleh Rampur Jambi yang sangat besar potensinya. Apalagi Apple saya juga tahu itu masuk ke bisnis animasi juga ya, untuk sempat bersaing dengan Disney ya. Mungkin juga itu potensi yang akan diraih oleh RAM ini mungkin Pak Iman. Maaf mungkin bisa dikomentari, sehingga kita sendiri nggak tahu, tapi beliau tahu karena beliau masuk di dunia itu. Beliau memang bukan ahli di bidang film-film action box office dan sebagainya. Beliau ahlinya di telenovela atau sinetron. Tapi beliau tahu bahwa potensi-potensi itu tuh sangat besar yang nggak bisa nggak punya produser-produser itu punya hasil filmnya, tapi nggak bisa ditonton orang banyak ya, karena memang ada model monopoli itu. Makanya beliau membuka itu sehingga paling tidak menangkap yang hilu yang belum dapat. Dan memang itu besar. Karena kebetulan saya tahu ini dikit Cak Imam karena anak saya kan muridnya Cak Imam juga ya, kemarin ikut ya. Itu beliau disertasinya atau tesis S2-nya itu tentang itu. Potensinya itu ribuan triliun seluruh dunia. Malaysia itu besar dapatnya, Indonesia cuma miliar, kan sedih. Padahal harusnya ribuan triliun itu pasar Indonesia yang jumlah penduduknya 270 harusnya 1/5 dari potensi itu diraih oleh orang Indonesia. Tapi akhirnya pasar Indonesia yang ribuan ya paling enggak kalau seperti main dari ribuan triliun itu 7.000 itu ya paling berapa ya, 1000-an lah ya, atau 1.200 triliun diambil dari Indonesia. Itu akhirnya orang Indonesia nonton film-film asing gitu. Karena kalau pasar film itu kan ordernya waktu ya. Di TV kan klik tangan itu bisa pindah-pindah kan kalau dia suka film apa itu. Nah itu
akan di bioskop akan di itu yang saya tangkapnya seperti itu sih. Sedikit komentar saya terkait dengan ini apa diskusi ini. Ini menarik. Saya cuman dikit aja mohon tanggapan dari Cak Imam untuk itu. Saya dapat tanggapan karena anak saya dulu tesisnya itu tentang industri film khususnya animasi yang sangat besar, potensinya di seluruh dunia itu besar dan akan tambah besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menarik. Salam warahmatullahi. Pemain utamanya, jadi di bisnis itu kan ada dua, yaitu produksi film sama distribusi fisik maksud saya. Betul. Nah, kalau produksi film ya RAM tadi memang ahlinya. Tapi kalau distribusi di Indonesia itu rajanya tadi Cinema XX1 itu, PT Nusantara Sejahtera Raya. Nah, dia itu hari ini sudah memiliki sekitar 225 bioskop dengan 1.216 layar. Nah, perusahaan ini juga merencanakan mau IPO ini perusahaan ini. Isu-isunya mau IPO. Ya, Pak. Nah, kalau dia IPO, maka dia dengan mudah dia bisa menambah lokasi-lokasi bioskop. Dan bagi dia itu sudah kayak Alfamart itu kalau di bidang consumer good. Betul. Nah, sementara RAM ini ibaratnya kalau di consumer good kayak Unilever. Dia bikin produknya. Nah, dia akan masuk ke jalur distribusi dengan sekarang udah punya satu, mau bikin satu lagi. Platinum itu tadi satu Mas Firman ya? Punya satu bioskop ya? Sekarang ini. Iya, Pak sih. Ya. Satu terus mau nambah satu lagi kan? Itu menurut saya Cineplex ada beberapa. Ada berapa Cineplex dia? Bisa dilihat di sini ini sudah ada beberapa nih di Sidoarjo 1, 2, 3 di kota-kota kecil lah istilahnya. Sidoarjo ada. Ada berapa? Kira-kira total. Kita mau bandingkan dengan sekitar ya masih 10-an sih. 10-an. Nah, itu menurut saya kalau mau melawan Cinema 221 ya berat itu. Berat. Kecuali nggak tahu mungkin mereka punya model bisnis yang lain gitu. Yang berbeda dengan Cinema 221. Tapi ini yang kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Karena kalau seperti tadi disampaikan Mbak Asti, kalau distribusi film yang secara fisik itu membutuhkan, atau Mas Firman tadi, membutuhkan teknologi yang bagus, sehingga pasti itu butuh investasi yang besar. Alat-alatnya itu butuh teknologi yang besar. Nah, mereka sementara kalau yang XX1 kan dia sudah di kota-kota besar, pakai teknologi yang bagus juga oke. Kalau yang modelnya Cineplex tadi, Platinum Cineplex ya kita nggak ngerti dia sekarang punya belasan itu tadi mau dikembangkan kayak apa, bisa nggak dia eksis, nah, nggak ngerti. Makanya tadi kalau si RAM tadi melihat itu bisnis bagus ya dia mau kembangkan, ya kita tunggu aja nanti kayak apa. Tapi kalau melawan XX1 atau Cinema 21 itu saya kira nggak mudah. Jadi menurut saya sebenarnya RAM itu bisnisnya kayak ini, kayak Pixar itu, dia produksi production house dia, bukan distribusi. Kalau distribusi kayak Netflix itu distribusi, tapi kalau Pixar itu kan production house-nya. Dia itu production house-nya, bukan distribusinya, baik yang digital maupun distribusi yang sifatnya fisik. Di Indonesia raja distribusi fisiknya ya Cinema XX1 itu. Dan ini yang mau dicoba dilawan oleh maka ini sebenarnya percobaan yang mendebarkan. Kalau bagi pemainnya pasti mendebarkan, ini bisa enggak. Tapi nanti kita lihat aja, kalau kita kan hanya penonton. Kita lihat aja, terus nanti kalau sudah jalan kita bisa ambil pelajaran dari yang dilakukan oleh RAM dalam menggunakan dana IPO. Begitu. Marvel itu produksi Pak ya, Marvel Studio. Ya betul. Jadi ibaratnya ini semula produksi mau menggait distribusi. Jadi semula kayak Unilever terus mau bikin kira-kira sendiri kalau fisik. Kira-kira begitu yang dilakukan RAM. Saya betul kayaknya seperti itu, Cak Imam. Minimal hasil produksi dia itu
apa apa namanya, kemungkinan di stop, nggak diberi kesempatan untuk tampil oleh Cinema XX1 itu bisa ditonjolkan di bioskopnya dia sendiri, minimal gitu paling enggak. Nah, kalau kayak gitu Pak, mikirnya jadi begini. Mereka dengan belasan Cineplex gitu ya, itu kan jadi pesaingnya XX1. Iya sih. Kalau dia belum punya Cineplex, dia menjadi pemasoknya XX1. Tapi begitu dia punya Cineplex, XX1 bisa mengatakan, wah kamu kan pesaingku. Kalau kamu sekarang naruh film juga di tempatku, wah, aku merasa terancam. Nah, sementara kalau dia dipisah dari XX1, film dia tidak ditampilkan di XX1, hanya ditampilkan di Cineplex dia sendiri, hanya belasan titik, nggak masuk. Iya. Karena itu kan pasti nggak masuk. Nah, maka ini sebenarnya menarik ini. Nanti bisa malah makin diblokir. Kalau tadi yang diceritakan Pasti Adi tadi, pemain-pemain kecil itu ibaratnya kayak Unilever sebagai pemain besar gitu. Kemudian ada perusahaan kecil yang mau naruh produk di Alfamart, Indomaret gitu, pasti akan susah karena dibandingkan dengan Unilever, raknya Alfamart, Indomaret mau diisi produk dari perusahaan kecil versus diisi produk dari Unilever, produktivitasnya pasti lebih besar diisi produknya Unilever. Maka kalau ada perusahaan kecil yang mau masuk ke Alfamart, dikasih syarat yang berat, kamu oke masuk, tapi syaratnya begini, bayarnya begini. Akhirnya ngeper juga, itu takut juga. Nah, kita melihatnya di persaingan kayak begitu nanti, peta persaingan. Maka ini menarik nanti akan kita lihat, karena kalau RAM sudah go public, terus nanti yang XX1 tadi go public, nanti kita bisa bandingkan kayak cerita antara Alfamart dengan Sari Roti. Nah, kayak begitu nanti. Kayak apa permainannya. Menarik ini untuk kita jadikan topik nanti kalau XX1 sudah go public. Begitu Pak Setiadi. Non saya tambah lagi, itu XX1 sudah ada di Banyuwangi, Tabanan, Kapuas, Sidempuan. Pareng Sidempuan kan pucuk ya, dekat dengan Cineplex, Bukit Cineplex bukan XX1. ya? Cineplex bukan XX1. Enggak, Cineplex itu ada nggak itu di kota-kota kecil itu ya? Mungkin ini kalau lihat dari ini bisa jadi itu ceruk-ceruk yang ya enggak, ini dugaan saya sini nggak tahu. Ya, Cak Iman lebih tahu. Itu masih. Ada diskusi kemarin ketika saya pulang mudik ke Madiun. Madiun itu kan ya kota second layer lah kalau di Indonesia, kota kedua, bukan kota provinsi. Kata teman-teman Madiun, kita ini benar-benar terlalu desa gitu. Kenapa? Mau nonton film aja harus ke Solo atau ke Surabaya. Di Madiun nggak ada bioskop. Dulu ada zaman bioskop zaman lama dulu itu. ada. Bahkan di Caruban, kota kecilnya di Madiun itu dulu ada bioskopnya. Begitu modern, mereka nggak bisa mengikuti teknologi atau pasarnya nggak dapat, ya akhirnya dia tutup. Nah, maka kemudian Cineplex itu mau masuk ke kota-kota kayak Madiun, yang dimana dulu pemain-pemain bioskop tradisional sudah pada mati. Dulu masih ingat itu tahun 80 sekian, nonton film wajib waktu itu G30S PKI. G30S ya. Nah, itu nontonnya di bioskop di kota Caruban, yang sekarang sudah tutup lama, sudah nggak ada itu bioskopnya. Ya, oke. Seru, ya betul. Seru Pak, ini nanti menarik ini kan, kita bukan pemainnya, kita kan cuma penonton aja, sudah kita lihat aja apa yang mereka lakukan. Ya, satu hal tadi yang dari itu hasil tesisnya anak saya itu kan, pasarnya itu besar sekali Pak, ribuan triliun. Saya baca itu, wih gila. Ini orang Indonesia banyak nggak tahu, bahkan Menteri Parekraf itu nggak tahu, kan lucu. Ini kan profesornya anak saya bilang, ini bagus ini, tapi banyak orang nggak tahu. Ya udah itu aja masih. Betul, ya, kayak kota-kota di Madiun itu kan nggak ada bioskopnya, orang kalau nonton film harus ke Solo. Tapi memang film yang dimaksud itu adalah bioskop-bioskop modern yang layarnya gede kayak gitu, mungkin ada 3D-nya. Surround system ya. Itu yang kalau ditaruh di Madiun
bayarnya biayanya atau investasinya terlalu tinggi, mungkin nggak masuk dengan potensi penonton di kelas kota kayak Madiun. Mungkin ya kita nggak ngerti karena kita sama-sama nggak punya datanya. Nanti lihat aja kalau Exisban sudah go public, kita bisa baca datanya. Oke. Ya, kita lihat di chatbox ya. Itu ada Pak Miki ya. Ya, komentar. Potensi film Indonesia besar, tapi yang laris sinetron. Kenapa enggan menaikkan film lokal jadi premier? Kemudian ada Pak Budi dan Ipin. Ya, ya oke. Ya. Iya. Baik, yang terakhir satu pertanyaan mungkin. Ada yang mau bertanya live? Silakan. Kalau tidak, kita sudahi. Ya sudah jam 9, Mas. Oke. Baik. Ya. Ya. Bahwa materi hari ini cukup menarik ya, karena saya lihat memang perkembangan industri film dan juga yang tadi dikatakan Pak Iman, distribusi film ya itu cukup bagus, penontonnya juga mulai banyak seiring dengan berakhirnya masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita lihat ya perkembangan dari Cinema X1 yang akan melantai bursa juga ya, ini bagaimana prospek kedepannya, dan kita harus tahu bahwa kita bukan hanya menjadi penonton, tapi kalau bisa Anda juga sebagai seorang investor, apalagi ini cukup menarik ya, itu bisa nanti dibeli sahamnya. Jadi ketika labanya naik kita dapat dividen. Baik, untuk pertemuan malam hari ini BSK Malam kita sudahi ya, sudah pukul 21 ya, kita akan berlanjut lagi di BSK selanjutnya. Tentang apa itu nanti akan kita infokan ke grup korporatisasi yang sudah SNF jalani selama ini. Bapak Ibu bisa menikmati tulisan-tulisan kami kaitannya dengan strategic management ya, kaitannya dengan marketing dan lain sebagainya. Ada finance, ada operasional juga, bisa dibuka itu korporatis.com, ada ratusan artikel di situ bisa dibaca, dan Bapak Ibu bisa bertanya di grup-grup kami ya, bukan itu grup itu untuk konsultasi gratis ya, kami adakan untuk edukasi, untuk pembelajaran bagi para entrepreneur, para founder yang membangun sistem manajemen step by step menjadi korporasi sejati. Baik, jangan lupa juga kita juga ada informasi tentang kelas-kelas ya yang kami adakan setiap bulannya. Tempo hari tentang kelas korporatisasi, kemudian ada kelas CEO ya, dan ada kelas RPD, Revenue and Profit Driver, dan selanjutnya insya Allah akan ada juga kelas digital marketing yang akan kita sajikan di bulan Juli insya Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di PSK selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Esti, Cak Imam, Cak Firman. Sangat nggih. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.